Di hamparan pasir putih pantai wisata Lemaru, Balikpapan, tercatat sebuah langkah awal penuh visi yang dilakukan oleh Haji Muhammad Yostomo, seorang tokoh sekaligus pegiat budaya Tionghoa Muslim. Di tengah terpaan angin laut dan suara debur ombak, Haji Muhammad Yostomo memulai pengukuran lahan yang kelak menjadi fondasi berdirinya Masjid Ching-Ho, sebuah simbol toleransi, keberagaman, dan warisan sejarah laut Muslim legendaris Laksamana Ching-Ho. Dengan berbekal semangat dakwah dan penguatan identitas Islam dalam nuansa budaya Tionghoa, pengukuran itu bukan sekadar penentuan batas-batas tanah. Ia adalah titik awal dari mimpi besar menjadikan pesisir Lemaru tidak hanya sebagai destinasi wisata alam, tetapi juga wisata religi dan budaya. Dibantu oleh sejumlah tokoh masyarakat, arsitek, serta perwakilan komunitas Tionghoa Muslim, pengukuran itu berlangsung dengan penuh khidmat. Di atas tanah yang masih gersang, Haji Muhammad Yostomo menyampaikan niatnya untuk menjadikan Masjid Muhammad Ching-Ho sebagai tempat yang menyatukan umat, tempat mengenang sejarah penyebaran Islam secara damai melalui perdagangan dan pelayaran, serta sebagai jembatan peradaban antara masa lalu dan masa depan. Kini berdirinya Masjid Muhammad Ching-Ho di pantai wisata Lemaru menjadi monumen hidup dari semangat yang ditanamkan sejak tahun 2017 itu, bahwa dari satu langkah kecil pengukuran bisa tumbuh sebuah mercusuar spiritual dan budaya yang menyinari banyak generasi. Tahun 2017 menjadi tonggak bersejarah yang patut dikenang dalam perkembangan dakwah dan kerukunan antar budaya di Balikpapan. Di tahun itulah sosok visioner Haji Muhammad Yostomo memulai langkah awal pembangunan Masjid Muhammad Ching-Ho di kawasan pantai wisata Lemaru. Di balik teriknya matahari dan gemuruh ombak laut Sulawesi, berlangsunglah sebuah momen penting yang akan membawa perubahan besar, momen pengukuran lahan untuk rumah ibadah yang tak hanya berdimensi spiritual tetapi juga budaya dan sejarah. Haji Muhammad Yostomo bukan sekadar pebisnis atau tokoh komunitas. Ia adalah jembatan antara warisan leluhur Tionghoa dan nilai-nilai Islam yang ramah dan damai. Terinspirasi oleh sosok Laksamana Ching-Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang menyebarkan Islam melalui diplomasi dan perdagangan, Haji Muhammad Yostomo menggagas pembangunan masjid yang membawa semangat yang sama, menyatukan bukan memisahkan. Pada saat pengukuran pertama dilakukan, hamparan pantai Lemaru masih terbuka luas, belum tersentuh pembangunan berarti, namun dalam benak Haji Muhammad Yostomo telah tergambar jelas sebuah bangunan yang tidak hanya megah secara arsitektur tetapi juga menyimpan makna mendalam. Bersama tim kecil yang terdiri dari arsitek, perencana lahan, serta perwakilan ormas Islam dan komunitas Indonesia Tionghoa, Haji Muhammad Yostomo mengawali pengukuran dengan doa bersama. Niat yang tulus menjadi fondasi paling awal sebelum batu pertama diletakkan. Tidak sedikit tantangan yang menghadang. Selain kondisi geografis yang khas pesisir, upaya menyatukan dua identitas Islam dan Tionghoa dalam sebuah rumah ibadah membutuhkan sensitivitas dan pendekatan yang inklusif. Namun dengan komunikasi terbuka dan dukungan dari masyarakat lokal, proyek ini justru menjadi simbol toleransi yang kuat. Masjid Muhammad Ching-Ho dibangun bukan hanya untuk etnis Tionghoa, tapi untuk semua umat yang ingin beribadah, belajar, dan bersilaturahmi. Selama proses pembangunan, Haji Muhammad Yostomo terus mengawal proyek ini secara langsung. Beliau tak segan turun ke lapangan, memantau setiap perkembangan, berdialog dengan warga hingga merancang konsep masjid yang tetap mengakar pada arsitektur Tionghoa klasik namun berpadu dengan
estetika Islam yang khas. Kini, Masjid Muhammad Cheng Ho di Pantai Lamaru berdiri sebagai landmark baru kota Balikpapan. Tidak hanya menjadi tempat sholat berjamaah, masjid ini juga menjadi pusat edukasi dan wisata religi. Keberadaannya membuktikan bahwa harmoni antar budaya dan antar agama bukanlah utopia, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan lewat kerja nyata dan niat suci. Dan semuanya berawal dari satu momen di tahun 2017, sebuah pengukuran sederhana yang membawa harapan yang besar. Setelah melalui proses pembangunan yang penuh dinamika dan pengabdian, Masjid Muhammad Cheng Ho akhirnya diresmikan. Momen ini menjadi penanda bahwa cita-cita yang ditanam sejak pengukuran pertama tahun 2017 kini telah berbuah nyata. Di hari peresmian, masyarakat dari berbagai kalangan, Muslim, non-Muslim, warga Tionghoa, tokoh adat hingga pejabat pemerintahan hadir memenuhi halaman masjid. Suasana haru dan syukur menyelimuti acara. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Yosutomo mengingatkan bahwa masjid ini bukan semata bangunan fisik tetapi monumen persaudaraan. Haji Muhammad Yosutomo menyampaikan bahwa Laksamana Cheng Ho adalah simbol tokoh lintas budaya yang membawa pesan damai, dan itulah semangat yang Haji Muhammad Yosutomo ingin hidupkan di tengah masyarakat Balikpapan yang multi etnik. Masjid ini dibangun untuk menyatukan bukan memisahkan, untuk merangkul bukan membedakan, ucap Haji Muhammad Yosutomo dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Tak sedikit mata yang berkaca-kaca menyadari bahwa nilai-nilai luhur seperti inilah yang dibutuhkan di tengah dunia yang kerap diwarnai perpecahan identitas. Seiring berjalannya waktu, Masjid Muhammad Cheng Ho menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia berkembang menjadi ruang interaksi lintas budaya. Anak-anak belajar mengaji di teras masjid yang berhias ornamen khas Tionghoa. Remaja berkumpul mengikuti kajian dan diskusi tentang sejarah Islam dan peradaban Asia. Wisatawan lokal dan mancanegara datang untuk menikmati keindahan arsitektur, sekaligus belajar tentang harmoni Islam dan Tionghoa. Komunitas Tionghoa Muslim pun semakin percaya diri mengekspresikan identitas mereka. Di bulan Ramadan, Masjid Muhammad Cheng Ho menjadi salah satu pusat kegiatan buka puasa bersama lintas etnis. Sementara di luar Ramadan, kegiatan sosial seperti donor darah, pembagian sembako, dan pendidikan keagamaan terus digalakkan. Kini, ketika orang menyebut Masjid Muhammad Cheng Ho di Pantai Wisata Lamaru, nama Haji Muhammad Yosutomo tidak pernah lepas dari ingatan. Haji Muhammad Yosutomo tidak hanya dikenang sebagai pendiri atau penyandang dana, tetapi sebagai penyemai nilai-nilai luhur. Keberanian Haji Muhammad Yosutomo dalam menggabungkan identitas keislaman dengan akar budaya Tionghoa telah membuka cakrawala baru bagi dakwah yang inklusif, toleran, dan membumi. Warisan yang ditinggalkan oleh Haji Muhammad Yosutomo tidak hanya berdiri dalam bentuk bangunan, tapi lebih dalam dari itu. Hidup dalam semangat para relawan, dalam harapan para santri kecil, dan dalam doa-doa yang dilantunkan setiap hari di dalam masjid tersebut. Masjid Muhammad Cheng Ho di Pantai Wisata Lamaru bukan hanya lambang masa lalu yang dikenang, tetapi mercusuar masa depan yang menuntun generasi berikutnya menuju kehidupan yang lebih damai, seimbang, dan saling menghargai dalam keberagaman. Perjalanan Masjid Muhammad Cheng Ho di Pantai Wisata Lamaru bukan sekadar kisah pembangunan fisik. Ia adalah kisah iman yang bersanding dengan kebudayaan, visi yang menyatu dengan tindakan, serta sejarah yang hidup dalam kebersamaan. Dari pengukuran sederhana yang dilakukan Haji Muhammad Yosutomo pada tahun 2017, lahirlah sebuah ruang suci yang kini menjadi simbol kekuatan persatuan dalam keberagaman. Dalam setiap lekuk bangunan, dalam lantunan azan yang menggema ke arah laut, dalam setiap langkah jamaah yang datang beribadah, terpahat nilai-nilai kebajikan yang diwariskan oleh seorang tokoh yang bekerja dalam diam namun menghasilkan gema yang panjang.
Kini tugas kita sebagai generasi penerus bukan hanya menjaga bangunan Masjid Muhammad Cheng Ho, tetapi merawat semangatnya, semangat saling menghormati, membangun tanpa memecah, dan menebar kasih dalam perbedaan. Sebab dari satu titik pengukuran di tepian pantai, sejarah telah ditulis di atas tanah, dan dari satu niat tulus warisan peradaban terus menyala. Masjid Muhammad Cheng Ho bukan hanya milik satu komunitas, tapi ia adalah milik semua hati yang percaya bahwa perbedaan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dirayakan kebersamaannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
tahun ke depan, panjangkan umur kami semuanya, barokahkan semuanya rezeki kami, barokahkan ilmu kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleh ya Allah. Tutuplah akhir hayat kami semua yang hadir, semua jamaah muslimat Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan ya Allah. Ditutup dengan husnul khatimah. Ditubuh diberi Al-Fatihah. A'udzu billahi khususan ila rubi jami' muassisna Nahdlatul Ulama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami'i hajati wa hajatina. Silakan hajat ibu-ibu yang hadir semuanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kami hormati Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan Ibu Herni Esa Putri, serta Bapak Ibu jamaah permukaan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami kepada Bapak Ibu semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka Semarak Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 oleh PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, Rabu 20 Agustus tahun 2025, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan pilihan, suri tauladan yang sempurna, yakni baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya selalu kita nanti.
panjang umur sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara Semarak Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT, PAC, dan ranting-ranting muslimat Kota Balikpapan yang sudah menyumbangkan dan mensupport acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pembina Masjid Syekh Muhammad Cengho yang telah memfasilitasi tempat ini. Mana muslimat Balikpapan Barat? Luar biasa. Mana muslimat suratnya dilipat-lipat. Kalau muslimat pasti hebat karena sudah melaksanakan sunat-sunatnya. Amin. Dua PT Muslimat NU Kota Balikpapan, sehat selalu Bunda, keluarga, dan juga kepada Bunda Hajar Kawan, Sekretaris Muslimat Kota Balikpapan, juga kepada Bunda Ernil Sabitri, yaitu ada beliau, semua pengurus PT Muslimat Kota Balikpapan, juga kepada seluruh PAJ Muslimat se-Kota Balikpapan, ranting Muslimat se-Kota Balikpapan, juga kepada beliau yang mewakili Pak Haji Yustomo, pada juga Ustadz Umar Hasan, teman saya lama ini. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Itu lampunya nggak ada anunya, bisa menang Bu. Ya Bu ya. Ada merah putihnya sini Bu. Nah itu juga pakai anu Bu. Baru sekarang saya lihat muslimat ini pakai hijau sama merah kayak semongko. Ya Bu ya. Tahu semangat Bu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت.
والمنكر والبياء والسوء المختلفة والشهادة الميعا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا فلسطين من بلدنا إندونيسيا خصوصا ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami bersahabat kami Muslimat NU sebalikpapan yang kami hormati. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah ya Tuhan kami. Kita telah merayakan dan bersyukur kepada Allah ya Tuhan kami tentang datangnya 17 Agustus hari kemerdekaan yang ke-80. Ya Allah ya Tuhan kami juga merenungkan semua ya Allah ya Tuhan kami atas nama bangsa Indonesia merenungkan dan bersyukur kepada Engkau ya Allah Tuhan kami. Indonesia diberi kemerdekaan seperti negara-negara yang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila kita merenungkan dengan perjuangan para pejuang-pejuang, bapak ibu kita, nenek moyang kita, bapak kita yang didampingi dengan para ulama. Nah, pagi hari ini kita mengadakan acara memperingati 17 Agustus ke RI ke-80 di Pantai Lamaru ini ya. Di gedung apa namanya Pak? Nah ini Serbaguna ya. Alhamdulillah acara ini terselenggara yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Bunda Haja Kasriyah ya. Nah acara ini biasanya memang digelar setiap tahun dan kebetulan hari ini bersamaan dengan acara Rabu terakhir di bulan Safar ya. Kata orang itu Rabu Kasan atau Rabu terakhir di bulan Safar, yaitu dirangkai dengan doa-doa khusus yang intinya doa selamat dunia akhirat selama 1 tahun ke depan ya, bahkan selamanya gitu. Alhamdulillah acaranya sukses luar biasa, juga termasuk kepada beliau yang sudah memfasilitasi tempat ini untuk terselenggaranya acara ini. Jadi tidak semata-mata acara ini acara yang sifatnya hura-hura saja, tapi ada doa, ada baca yasin tadi, ada dan lain sebagainya. Terima kasih. Alhamdulillah Sri ada 600 muslimat yang hadir ya, alhamdulillah. Dari yang ketiga Ibu Yaya Suparti. Ya, acaranya alhamdulillah berjalan lancar. Ya, dihadirin oleh Ketua PC. Baik, lomba yel yang pertama yaitu, dan ini luar biasa peringatan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga muslimat tetap eksis dalam bersama-sama pemerintah, baik sabar Ibu-ibu, pemerintah Balikpapan Timur yang tepat hari ini berjalan lancar semuanya. Tentu saja tidak terlepas atas kerjasamanya pemerintah Balikpapan Timur dengan muslimat. Dan kesiapan alhamdulillah panitia sudah luar biasa dan lomba-lomba yang diadakan. Intinya bahwa muslimat dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini tentunya bersama-sama membangun Indonesia ini. Ya tadi yang disampaikan oleh Ketua bahwa bukan saja hanya kemerdekaan ini direbut oleh masyarakat, tapi warga Nahdlatul Ulama juga terlibat di dalam merebut Republik Kebangsaan Indonesia ini. Semoga kita seperti apa di dalam bersatu berdaulat rakyat dan sejahtera, maju terus Indonesia semakin baik.
kasih.